Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi tugas akhir pada mata kuliah Teknik Radio dengan judul modulasi analog dan digital. Yang secara khusus akan membahas 3 jenis modulasi, yaitu ASK, FSK, dan PSK. Saya Amulya Reski dengan NIM 2306505 dari Universitas Negeri Padang, jurusan Teknik Elektronika. Dalam video ini, kita akan mempelajari konsep dasar modulasi, jenis-jenis modulasi, serta kelebihan dan kekurangannya, khususnya pada modulasi digital yang sangat penting dalam sistem komunikasi modern. Nah, di sini kita mulai dari definisinya terlebih dahulu. Modulasi adalah proses mengubah karakteristik sinyal pembawa, baik itu amplitudo, frekuensi, maupun fase, untuk membawa informasi. Tujuannya adalah agar sinyal informasi bisa ditransmisikan dengan efisien dan tidak mudah terganggu oleh noise atau interferensi selama pengiriman, terutama dalam komunikasi nirkabel. Modulasi secara umum dibagi menjadi 2 jenis utama, yaitu modulasi analog dan modulasi digital. Modulasi analog digunakan untuk sinyal analog seperti suara atau musik, sedangkan modulasi digital digunakan untuk data binar seperti sinyal komputer atau transmisi digital lainnya. Dalam era teknologi digital saat ini, modulasi digital menjadi sangat penting. Nah, modulasi analog tadi melibatkan perubahan amplitudo, frekuensi, atau fase dari sinyal pembawa untuk mentransmisikan informasi. Meskipun cukup tua, masih banyak digunakan. Kelebihannya adalah teknik ini sederhana dan mudah diimplementasikan. Namun kelemahannya adalah rentan terhadap noise dan interferensi. Artinya, jika ada gangguan dari luar, kualitas sinyal bisa menurun drastis. Contohnya, radio FM atau AM masih menggunakan modulasi analog. Pada jenis modulasi analog ini, ada beberapa jenis modulasi yang bisa dijelaskan secara singkat saja, karena mengingat pada awal kita modulasi digital. Nah, dari jenis-jenis analog ini, yang pertama itu adalah AM atau amplitudo modulation. Modulasi amplitudo atau AM adalah teknik di mana amplitudo sinyal pembawa diubah sesuai dengan amplitudo sinyal informasi. Frekuensi dan fase sinyal pembawa tetap konstan. AM adalah salah satu bentuk modulasi tertua dan banyak digunakan pada siaran radio gelombang pendek dan menengah. Meskipun implementasinya sederhana, AM sangat rentan terhadap noise karena noise cenderung mempengaruhi amplitudo sinyal. Contohnya siaran radio AM dan komunikasi band udara. Nah, selanjutnya ataupun yang jenis yang kedua itu ada FM atau frequency modulation. Dalam modulasi frekuensi atau FM, frekuensi sinyal pembawa diubah-ubah sesuai dengan informasi sinyal, sementara amplitudo dan fase tetap. Teknik ini jauh lebih tahan terhadap noise dibanding AM karena gangguan tidak mudah mengubah frekuensi sinyal. Oleh karena itu, FM banyak digunakan dalam siaran radio kualitas tinggi, termasuk radio mobil dan walkie-talkie. Contohnya siaran radio FM, walkie-talkie, dan transmisi audio di TV analog. Nah, sebagai ataupun jenis yang lain itu ada PM atau phase modulation. Phase modulation atau PM adalah teknik di mana fase sinyal pembawa diubah sesuai dengan sinyal informasi. Meskipun secara konsep mirip dengan FM, implementasinya lebih kompleks. PM tidak sepopuler AM dan FM dalam sistem analog konvensional, tetapi konsep ini menjadi dasar untuk modulasi digital seperti PSK atau phase shift keying. Contohnya ada komunikasi satelit tertentu dan dasar teknik modulasi digital. Oke, next itu kita akan membahas modulasi digital. Modulasi digital mengubah karakteristik sinyal pembawa untuk mentransmisikan data digital. Berbeda dengan modulasi analog yang bekerja dengan sinyal kontinu, modulasi digital menggunakan data biner yaitu 1 dan 0 untuk membawa informasi melalui perubahan karakteristik sinyal pembawa seperti amplitudo, frekuensi, atau fase.
Salah satu keunggulan utama dari modulasi digital adalah ketahanannya terhadap gangguan noise dan interferensi. Ini sangat penting dalam komunikasi modern. Ini di mana kestabilan dan keandalan sinyal menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, modulasi digital banyak digunakan dalam berbagai aplikasi seperti jaringan komputer, komunikasi satelit, sistem Wi-Fi, Bluetooth, dan teknologi seluler seperti 5G dan 4G. Selain itu, sistem digital lebih mudah diintegrasikan dengan teknologi pengolahan sinyal digital atau DSP, enkripsi, serta kompresi data, sehingga meningkatkan efisiensi transmisi. Namun demikian, kelemahan dari modulasi digital adalah kebutuhan akan bandwidth yang lebih besar. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas sinyal digital yang memerlukan ruang spektrum lebih luas agar bisa ditransmisikan tanpa kehilangan informasi. Maka dari itu, dalam perancangan sistem komunikasi digital selalu ada pertimbangan antara keandalan transmisi dan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi yang dikenal sebagai trade-off antara performa dan sumber daya. Nah, kelebihan dan kekurangan ini seperti yang dijelaskan tadi. Kelebihan modulasi digital itu lebih tahan terhadap noise dan interferensi, dan kekurangannya itu memerlukan bandwidth yang lebih besar. Next, itu kita akan mempelajari amplitude shift keying atau ASK. Nah, ASK adalah teknik modulasi di mana amplitudo sinyal pembawa diubah untuk mewakili data biner. Misalnya, sinyal dengan amplitudo besar bisa berarti 1 dan tanpa sinyal atau amplitudo kecil berarti 0. Keunggulan ASK adalah kesederhanaannya, namun kelemahannya adalah sangat rentan terhadap noise karena noise bisa mudah dengan mempengaruhi amplitudo. Bisa kita lihat di sini ada contoh gelombang yang telah dimodulasi dengan ASK, yaitu ketika sinyal digital itu bernilai 0, sinyal amplitudonya itu dihilangkan, dan ketika sinyal digital itu bernilai 1, maka sinyal ASK itu ada. Untuk kelebihan dan kekurangannya itu, kelebihannya sederhana dan mudah diimplementasikan. Yang kedua, untuk kekurangannya itu rentan terhadap noise sehingga dapat menyebabkan kesalahan dalam penerimaan. Oke. Selanjutnya itu, mari kita lihat video berikut untuk diagram sinyal amplitudo shift keying. Nah, bisa rekan-rekan lihat di mana ketika sinyal digital itu bernilai 0, maka hasil modulasinya hanya garis lurus, dan ketika sinyal digitalnya bernilai 1, maka akan ada gelombang pada hasil modulasinya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kita bisa ibaratkan atau ilustrasikan sinyal amplitudo shift keying atau ASK ini dengan sebuah lampu. Jadi tadi kita jelaskan di mana ketika ada sinyal digital bernilai 1, maka akan ada sinyal yang berjalan melewati sinyal tersebut. Maka di sini bisa kita ilustrasikan dengan sebuah lampu di mana ketika bit bernilai 1, maka lampu akan hidup, dan bit 0 lampu akan mati. Nah, selanjutnya ada frekuensi shift keying atau FSK. FSK adalah teknik modulasi di mana frekuensi sinyal pembawa diubah untuk mewakili data biner. Biasanya satu frekuensi digunakan untuk mewakili 1 dan frekuensi lain untuk 0. Ini bisa kita jelaskan lebih rinci di mana FSK lebih tahan terhadap noise dibanding ASK karena perubahan frekuensi tidak terlalu terpengaruh oleh gangguan amplitudo. Namun kekurangannya adalah memerlukan bandwidth yang lebih besar. Nah, bisa kita lihat di sini perbedaan dari FSK dan ASK sebelumnya itu terletak pada bit 0-nya. Ketika sinyal digital itu atau input binary sequence-nya itu bernilai 0,
ketika tadi pada ASK itu hanya garis lurus, tapi pada FSK ini dia sinyalnya akan sedikit lebih renggang dibanding yang bernilai 1 gitu. Oke, mari kita lihat diagram sinyal frekuensi shift keying atau FSK. Nah, terlihat sama jenis dengan eh, sinyal kontinu pada umumnya. Namun di sini dapat kita perhatikan ada sedikit perbedaan di mana ada di bagian tertentu itu sinyalnya itu merapat dan merenggang gitu. Oke, selanjutnya bisa kita ilustrasikan sinyal frekuensi shift keying atau FSK ini dengan mobil dengan klakson mobil, di mana ketika klakson itu berbunyi dengan kuat itu berarti sinyalnya bernilai 1 gitu. Dan ketika suara dari klakson ini melemah berarti itu bernilai 0 gitu. Oke, selanjutnya itu ada fase shift keying atau PSK. PSK adalah teknik modulasi di mana fase sinyal pembawa diubah untuk mewakili data biner. PSK menggunakan pergeseran fase sinyal pembawa untuk menyatakan data digital. Misalnya, fase 0 derajat bisa mewakili 0 dan fase 180 derajat mewakili 1. PSK sangat efisien dalam penggunaan bandwidth dan cukup tahan terhadap noise, tetapi implementasinya lebih kompleks karena melibatkan deteksi fase. Nah, di sini ada sedikit perbedaan di mana bit 1 dan 0 itu hanya dibedakan dari cara kita menggambar gelombangnya saja, di mana bit 1 itu kita gambar ke atas dan bit 0 itu kita gambar dari bawah. Untuk lebih mudah memahaminya, mari kita lihat diagram sinyal fase shift keying atau PSK. Nah, bisa kita lihat di mana ketika bernilai 0 dia digambar dari awal dan ketika dia bernilai 1 kita gambar dari atas. Untuk ilustrasi sinyal fase shift keying ini atau PSK, kita bisa bayangkan kita sedang minum dengan teman kita, di mana kita akan memainkan sebuah permainan di mana kita akan mengirim kode melalui cara kita minum atau cara kita menyedot air tersebut. Nah, ketika kita menyedot air tersebut berarti kita mengirimkan data itu bernilai 1, dan ketika kita meniupkan ke gelas itu berarti kita mengirimkan data 0 gitu. Nah, selanjutnya itu ada kesimpulan. Modulasi adalah proses krusial dalam komunikasi yang memungkinkan pengiriman informasi melalui sinyal pembawa. Dalam konteks modulasi digital, terdapat 3 teknik utama yang sering digunakan. Yang pertama, amplitudo shift keying atau ASK. Teknik ini mengubah amplitudo sinyal pembawa untuk mewakili data binar. Meskipun sederhana, ASK rentan terhadap gangguan noise. Yang kedua, frekuensi shift keying atau FSK. FSK mengubah frekuensi sinyal pembawa untuk mentransmisikan data. Teknik ini lebih tahan terhadap noise dibandingkan ASK, tetapi memerlukan bandwidth yang lebih besar. Yang ketiga ada fase shift keying atau PSK. PSK mengubah fase sinyal pembawa untuk mewakili data. Teknik ini efisien dan tahan terhadap gangguan meskipun lebih kompleks dalam implementasinya. Memahami ketiga teknik modulasi ini sangat penting untuk aplikasi dalam sistem komunikasi modern, karena pemilihan teknik yang tepat dapat meningkatkan efisiensi dan keandalan transmisi data. Terima kasih kita telah sampai di penghujung video. Terima kasih sudah menonton presentasi ini. Semoga bermanfaat untuk menambah wawasan teman-teman semua mengenai teknik modulasi digital. Ingat, ilmu adalah cahaya dan kita semua sedang menyalakan cahaya kita sendiri. Jangan pernah berhenti belajar karena masa depan adalah milik mereka yang terus mencoba. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.